gamenya sendiri itu katanya mau dirilis tuh November. Fall 2020 itu kan late Oktober November lah ya itu. Nah itu udah ada 24 game nih. Nanti kita ngomongin gamenya ya. Kalau menurut gue itu ada 7-8 game lah yang mesti diantisipasi. Spider-Man Miles Morales sama Project Athia, NBA 2K21. 2K21. Kalau misalnya Project Athia ini emang belum tahu rilisnya kapan. Yang pasti ini projectnya Square Enix dan project ini kayaknya sih kalau gue lihat trailernya tadi pagi itu mirip sama trailer yang dirilis kayak testingnya beberapa minggu lalu gitu loh. Kayak ini dia nih. Oh iya ini yang pas waktu testingnya PS5 ya gue ingat. Iya mirip kan. Wah ini kayak bakal gue banget nih game. Cuman emang sama sekali nggak di-reveal cerita tentang apa. Cuman game barunya Square Enix doang tok. Nah terus satu lagi nih Spider-Man Miles Morales ini seru banget karena secara visual tuh improve banget. Secara cerita gue nggak tahu. Tapi yang jelas kita bisa ngelihat kayaknya Peter Parker udah nggak ada nih. Kayaknya ngikutin komiknya. Nggak tahu Peter Parker kemana. Pokoknya rame gara-gara bisa hilang karena salah satu konsepnya Miles Morales itu bisa hilang sama keluarin diri. Kalau nyerang tuh bisa ada listrik kayak gitu. Oke, elektro ya? Elektro. Satu lagi NBA 2K21. Itu gue liat grafiknya bagus banget cuy. Jadi kenapa 3 itu patut diantisipasi menurut gue pertama ya Spider-Man yang kemarin itu ceritanya masih bersambung. Jadi seru banget buat diikutin dan ini full sequelnya si Spider-Man PS4. Gue penasaran banget. Terus kalau NBA gue suka banget karena grafiknya bagus banget parah. Kalau Project Athia ini gue penasaran sama ceritanya karena Square Enix selalu bikin game dengan cerita-cerita yang menarik gitu. Nah kalau Bung Adi gimana nih? Kayak dari backgroundnya tuh udah nungguin Gran Turismo banget nih. Anak balap Tangerang. Kalau gue sih nungguin Gran Turismo 7 ya, soalnya gue sempet kayak tadi pagi kan nungguin si launchingnya gitu pas ngeliat Gran Turismo 7 langsung kayak gue balik ke zaman gue main GT1 GT2 gitu, soalnya setelah di Gran Turismo 4 atau 3 gitu si yang bikin Gran Turismo itu belum lagi memasukkan kalau selalu main GT1 GT2 lu ada kayak GT Town tau gak sih lu, gimana lu bisa beli mobil, bisa upgrade mobil, nah kadang terakhir tuh di PS4 tuh kita nggak dihadirkan itu karena di GT Sport di PS4 tuh cuman menghadirkan fitur-fitur buat main online, basically buat main online aja, kayak buat kompetisi e-sport lah, bukan buat yang bener-bener arcade mission gitu yang lu temukan di GT1 GT2. Pas gue liat ininya sih kayak grafisnya sebenarnya menurut gue nggak jauh beda ya sama GT Sport, kayak lebih kayak dibagusin aja dari versi GT Sportnya, cuman pas gue liat grafisnya emang improvementnya sangat banyak sih, apalagi kan tadi didukung dengan prosesor dan graphic card yang tinggi banget, jadi kelihatan bener-bener sangat hidup banget sih, apalagi kalau misalnya lu mainnya di yang hutan-hutan gitu ya, kalau dimana lu bisa melihat bagaimana perubahan dari cahaya yang datang sama cahaya yang hilang gitu. Terus paling sama itu Spider-Man si Miles Morales itu. Spider-Man itu jadinya DLC atau prequel sih atau sequel sih, itu full sequelnya Spider-Man PS4. Oh iya. Juga bagus sih cara dia nampilin trailernya, bisa merepresentasikan gimana kita mainnya sih. Benar-benar sangat imersif sih secara grafis sih. Sama sebenarnya tadi gue nungguin GTA apa sih, GTA 6 ya. Cuman GTA 5 enggak ada GTA 6 kagak ada. GTA 6 soalnya GTA 5 yang di-expand sama di kayak dibagusin lagi ya, sama aja bohong. Oh shit. Here we go again. Money kayak cuma ini ya. Cuma ya udahlah gua bonusin biar semua bisa main
seneng-seneng sama temen lu. Yang lu itu dari GTA 5 itu sebenarnya game yang dibikin dengan engine base-nya PS3 kan. Ketika lu rilis di PS5 itu udah trial si Rockstar ngapain? Kejauhan Ya, banget. udah 7 tahun coy, udah 7 tahun. Lebih malah cuy. Iya sih. Sama 9 paling tahun dia lah dari trailer ya kan? 9 dia tahun. nungguin Resident Evil 8 ya? Iya. Itu juga lumayan sih, itu bagus banget. Gue ngeliat gameplaynya sih. Menarik. Tapi gue juga penasaran sama Gran Turismo yang 7 ini sih. Karena gue ingat banget tuh pas di PS2, gue main Gran Turismo 2, apa Gran Turismo 3, gue lupa. Yang mana gitu, Gran Turismo 3 apa keberapa lah. Jadi bisa modif-modif gitu, Bung. Bisa modif-modif, bisa beli mobil. Itu seru banget sih modifnya. Sampai ingat bisa ngupdate mesin, ngupdate ban lu gimana gitu, terus lu jual lagi gitu. Iya, gue modif NSX sampai mentok, masih aja kalah sama mobil Eropa. Gila, mobil Eropa emang lebih sangar. Nah, terus Mas, kalau lo gimana Mas? Terus kalau misalnya dari background-backgroundnya, kayak lo juga senangnya yang dark-dark gitu nih. Yes, secara gue rada ini ya, apa namanya, rada kaget waktu ada Demon's Souls di remake, ya, di remake, dan itu menurut gue sih kayak, wow, ini dulu salah satu game yang lumayan ngangkat genre di mana game susah itu lu kalau bisa mainin lu keren gitu. God, I can't activate the fucking fuck. And I broke my monitor. Jalurnya Dark Souls ini dibuat pembuka PS5 dan tentunya orang-orang kayak gue, ini kayaknya boleh juga nih. Meskipun dari grafisnya sih kayak kita nggak bisa ngarepin yang terlalu apa namanya ya, kayak terlalu tinggi juga, tapi dengan gua rasa bukan remake ini, soalnya bukan remaster tapi remake, dan ini feel-nya pasti bakal terasa beda kayak waktu kita main Final Fantasy yang kemarin yang lu review saat itu. Kayak wah, ini kalau udah game remake pasti mereka putar otak lagi gimana caranya biar bikin ini sesuatu yang beda. Nah, tadi game-nya apa ya? Gue lupa deh. Demon's Souls. Nah, si Demon's Souls itu tuh dia ini aslinya tahun 2009 dirilis di PS3. Ya. Kalau nggak salah. Dan ini tuh salah satu cikal bakalnya Dark Souls ya. Ya, kayak dia ini apa namanya, dari From Software itu pertama kali dia bikin game-game yang tipikal kayak gitu pertama kali di Demon's Souls ini gitu. Jadi kayak habis ini dirilis dan dapat review bagus tapi belum terkenal. Nah, habis mereka rilis Dark Souls baru booming kayak gini. Sampai kita bisa lihat sampai Dark Souls sampai 3 sama Bloodborne kan. Bloodborne ini yang udah gratis di PS Network yang lu kalau mungkin pernah main gitu. Soalnya kan kayak kalau gue, karena gue jarang main yang dark gitu, dan gue lihat sekilas kayak Dark Souls tuh emang lebih anjing sih. Itu musuh lu lewat pintu, musuh tau di belakang. Oh fuck! What the fucking come up here? What the fuck, guys? You died. Lu nyoba game pertama Dark Souls kayak lu masuk udah lawan bos gede, pukul sekali mati. Ya, kayak lu udah mau banting stick aja udah, game apaan nih, nggak jelas ini. Pak baru nyobain lu dapat cobaan hidup anjir. Iya, langsung dapat cobaan hidup level ultimate gitu. Oh iya, game lain yang gua pernah ini kayak ada Outward yang alien aneh itu pertama kali gue lihat di PS1. Dia hidup lagi di PS5. Ini juga menarik dan tentunya dari Capcom ya. Kalau Capcom kita bisa lihat itu ngeluncurin Pragmata Revealed. Nah, mirip-mirip moodnya sama apa kemarin? Yang Hideo Kojima itu? Yang tukang antar barang? Iya. Tukang pos. Bosen. Kayaknya juga ini cukup menarik sih. Pasti dengan apa namanya? Dengan eksplorasi PS5-nya ini bisa bikin orang beli game ini gitu. Nah, lu Ton gimana Ton? Dari game-game yang dirilis yang lu anticipate yang mana Ton? Ada Horizon Forbidden West kalau gue. Wah, sama gue juga nunggu itu tuh. Karena gue sendiri kan pernah mainin tuh si Horizon Zero Dawn yang sampai sekarang belum tamat. Gimana sih lu tamatin dulu lah?
PS ada bang gua. Kan udah gabung sama Monster Hunter kan DLC-nya. Lah. Ya, menurut gue pas pertama kali gue mainin si Horizon Zero Dawn ini, gue langsung amazed sama grafiknya kan. Grafiknya wah itu bener-bener di atas rata-rata lah jatuhnya kan. Nah gue penasaran nih si sequelnya ini, si Horizon Forbidden West ini bakalan se-fascinating apa nih dari segi grafik dan scenery-nya itu. Jadi Horizon series ini kayak nge-set benchmark untuk grafiknya si tiap PS gitu loh. Starting from PS4 gitu kan. Terus paling yang gue antisipasi sih itu si Resident Evil 8 sih. Ya sama. Yang gue nggak ngerti timelinenya gimana. Itu timelinenya itu beberapa tahun setelah kejadian si Baker family itu. Oh, Oke. Ya kan? keluarga zombie. Iya, keluarga zombie. Nah, menurut gua si Resident Evil 8 ini kayak ngasih moodnya hampir sama kayak zaman-zaman RE4 dari segi cerita. Karena ada quiet similarities nih, kayak misalnya kayak satu daerah, satu desa gitu loh. Kejang-kejang virus yang ada satu virus atau apalah itu. Dan akhirnya kayak mungkin satu daerah itu bakalan jadi terinfeksi gitu loh. Kalau R4 kan zombie nih kan, kalau di RE8 jadi kayak werewolf gitu loh. Jadi kayak yang gua ngomongin di grup itu Resident Evil rasa GGS. Tapi kalau misalnya tadi Amos bilang ada pragmata, itu gue juga penasaran tuh. Mood-moodnya mood Death Stranding, tapi feel-nya kayak lagi main Resident Evil juga tuh pragmata. Tahu-tahu ke bulan anjir. Gue lihat tadi subuh kayak gitu. Ini game apaan? Gue pikir si Hideo Kojima bikin lagi. Ternyata Capcom. Iya, taunya ini game-nya juga dirilis 2022, lama banget ya. Wow, masih belum bisa terkulik. Ya masih under development sih. Buat lu yang mungkin suka yang lucu-lucu, kalau masih ingat Little Big Planet itu ada lanjutannya namanya Sackboy. Nah, itu mungkin bisa lu mainin biar ada unsur fun-nya, itu lucu sih kayak Little Big Planet juga reviewnya bagus kan. Kalau udah yang mainin. Itu namanya Sackboy. Terus ada Ratchet & Clank. Oh iya. Terus sama yang tadi tuh si Outward tuh. Kalau lo mau PS5 lo lebih family friendly. Itu bisa jadi rekomendasi buat kalian Joy Friends yang mau beli PS5. Kalau misalnya teman-teman mau update tentang pop culture apapun itu, mau itu dari game, serial, film, segala macam, pokoknya termasuk anime, jangan lupa di follow Instagram kita @joypixelid, Twitternya @joypixelid, websitenya jangan lupa dikunjungin joypixel.id, YouTube-nya jangan lupa di subscribe, Spotify juga jangan lupa di subscribe, di follow, di share pokoknya ya, biar kita berkembang gitu. Mantap ya. Oke, gue Satria cabut dari sini. Gue Satria Pamungkas cabut. Oke, sama Satria cabut. Sampai bertemu di Joy Podcast selanjutnya. Bye, all deuces.